kayaknya enak kan kalau misalnya kita nggak pernah ke gunung ya. Kayaknya Gunung iya ke gunung kayaknya lain kali sabi kali. Tapi lu nggak takut hilang? Hah? Lu nggak takut hilang? Udah record ya? Ketilang. Hah? Udah record. Wes buset. Balik lagi di Sotoy Cups ya. Balik lagi sama kita, gua Jevan Dan gua Kevin. Nah, kali ini kita ngobrolin soalnya kita kayak mau ke gunung. Iya seru kayaknya. Seru kayaknya. Tapi gua ada cerita soal gunung sih. Gunung. Apa? Tapi bukan gunungnya. Tapi ada satu orang ke gunung Ya. yang hilang. Banyak nih kejadiannya nih. Yang mana? Oke. Gua bakal ceritain. Jadi ini sebenarnya orang ini bukan orang yang biasa menurut gua. Bukan orang yang biasa. Yes. Kenapa? Iya. Gue bahas ya sedikit. Itu ada satu hari momen. Ini sih gue sourcingnya. Gue shout out buat orangnya namanya Mas Lahar Bara. Mas Lahar Bara dia yang salah satu tim yang kayak penyelamatan juga. Dia banyak banget bikin penyelamatan buat teman-teman kita yang nyasar di gunung. Terus intinya dia kayak tim besar tapi bantuan tim SAR gitulah. Terus dia cerita, terus gue dengerin cerita dia. Jadi ada satu orang namanya Sista. Ini cewek tuh. Terus dia ngelapor ke hilangan temannya yang cowok. Oke. Namanya Andre. Yes. Orang Indo. Nah kebetulan temennya itu orang luar negeri. Tapi kita nggak bisa sebutin dulu di awal dari mana, karena ini yang menarik. Apa yang menarik? Coba. Jadi Andre ini sama Sista tuh temenan. Jadi temenan. Kalau menurut gue sih kalau dari ceritanya kayaknya teman dekat lah, ya TTM atau teman dekat PDKT-an mungkin ya. Cuman lintas negara. Kebetulan Andre-nya lagi ke Indonesia dan lagi naik gunung. Di kalau nggak salah Semeru ya. Kalau nggak salah ya Semeru. Terus sempat ada percecokan antara Andre dan Sista. Percecokan? Kenapa mereka sebagai pasangan aja? Itu gue nggak tahu detailnya, cuman itu nggak ada hubungan sama hilang intinya lah. Nggak ada hubungannya tuh? Yes. Dan dia bilang gue pinjam motor dong sama Sista. Mau ke atas ke gunung. Nah, tapi sebelum dia naik dia udah ngomong, kalau gue sore sampai nggak pulang, tolong cari, pasti tuh kenapa-napa. Udah duluan tuh, Ya, disclaimer duluan udah tuh. Disclaimer duluan tuh, dia udah tahu tuh. Nah, karena gue bilang tadi Andre ini bukan sembarangan orang sebenarnya. Oke, ketika sistem melapor ke tim mulailah melakukan pencarian. Kurang lebih akhir ketemunya itu 7 hari. 7 hari? Baru ketemu. Tapi kita bahas dari hari pertama sampai hari selanjutnya ya. Oke. Boleh. Hari pertama tim masih belum tahu siapa orang yang hilang. Oke. Ya. Siapa itu berikut kayak dari dia dari mana, dia tuh kesini ngapain, detailnya. Karena biasanya itu tuh kalau nggak salah namanya jalur tekelan. Nama kalau lu naik gunung tuh kan jalur banyak kan. Oh iya, ada banyak jalur. Biasa tuh orang tuh dari gunung turun, dia tuh biasa kalau nggak karaoke ada tempat-tempat hiburan lah, bule-bule. Kalau nggak karaoke biasa pulang ke rumah pacar atau ke rumah saudaranya. Jadi orang suka pikir hilang, tahu-tahu udah bukannya hilang, udah ke rumah saudaranya atau lagi karaoke dan lain-lain. Nah itu yang jadi tuduhan pertama lah. Jadi kayak kira-kira apa jalan-jalan ke sana ya. Terus dia pikir itu mungkin kayak karaoke atau apa segala macam. Nah, ternyata di hari berikutnya tuh sempat kena berita hoax gitu lah. Kayak ternyata dia udah sampai gitu di rumah si Sista. Terus dia cross check sama tim dong. Tanya ke Mbak Sista, "Mbak, apakah ini benar orangnya Mas Andre?" "Oh, benar Pak, tapi itu foto sebelum dia naik." "Oh, wah ini hoax nih segala macam dan lain-lain." Gitu. Tapi setelah beberapa hari, kalau nggak salah hari ketiga, Mbak Sista yang ngomong, Andre ini punya safety box di hotel daerah sana lah pokoknya. Hotel daerah sana. Terus setelah perbincangan yang panjang kali lebar,
Akhirnya si tim bisa buka kotaknya, dan tapi di garis bawahin harus di kepolisian gitu lah. Oh, ada ininya juga ya. Ini sebelum panjang dan lebar, kita ngebahas soal kotaknya dulu isinya apa. Kotaknya pas dibongkar, isinya wow. Ada apa ya? Wow doang. Ada apa? Kesan pertamanya langsung wow. Kenapa? Jadi itu kotaknya sebenarnya isinya ada obat, ada tulisan, ada uang lah banyak. Oke. Terus ada catatan-catatan dia, dan yang paling wow ada panah portable, Ada panah portable. karbon gitu lah. Jadi panah portable yang bisa dilipat kecil gitu. Enggak, itu Nah. tuh. Bentar, Pak. Tujuannya Kenapa? buat apa, Pak? Kenapa itu satu dijanggal, kenapa lu bawa panah dan lain-lain. Kedua, itu panah juga nggak ada di Indo, dari luar. Cara bawanya gimana? Iya, Itu udah nggak masuk akal. Iya. Oke. Dari situ udah wow lah. Terus masuk lagi. Jadi Andre ini orangnya dibilangnya mungkin rapi ya. Rapi, terus juga ya pasti pinter. Dicari-cari, akhirnya pertama ketemu dulu paspornya. Paspornya ketemu. Yes, ketemu paspornya, negaranya gua nggak usah sebut lah. Wih, semua udah happy. Oke, Happy dong. happy, iya. Cari lagi tuh tepat di boxnya itu lagi, dia cari, ketemu paspor lagi. Lah, Negaranya beda lagi. weh. Ada 2 paspor. Sampai dicari lagi, kurang lebih ada 4 paspor. 4. 4. Udah pusing tuh tim. Heeh. Nah, tim udah pusing. Dia masing-masing ngecekin ke kedutaan ya bilangnya. Diteleponin satu. Ada nggak namanya si Andre ini, keluarga negaraan ini. Dari 4-4 nggak ada yang jawab ada. 4-4-nya enggak ada. Nggak ada yang bilang ada. Makin pusing. Oke. Makin pusing. Oke. Balik kita ke tim yang di lapangan. Setelah itu ada meeting lah segala macem. Nah, karena ini udah lebih dari 2 hari, hampir 3 hari, Iya. cukup kritis buat orang hilang di gunung. Iya, Benar. menjadi pertanyaan. Iya. Cukup kritis lah. Terus dibuatlah sistem sama, kebetulan Mas Lahar ceritain ngebuat sistem kayak ada yang bagian ngecek CCTV, Iya. ada yang banyak bagian nanya-nanyain sama ojek pengkolannya. Oke. Ada yang nanya juga ke LC-nya yang tempat nyanyi itu. Jadi lucu banget. Jadi ditelusurin semua tuh. Terus semua sisir perkarvat, sisir segala macem. Terus hasilnya masih nihil. Itu masih nihil tuh, Mas. Masih nihil. Semisterius apa, Wak? Nah, oke, akhirnya tim coba bongkar lagi nih si boxnya. Oke. Boxnya dia yang ada di hotel yang dibawa polisi itu. Oke. Setelah dibongkar lagi, dia menemukan lisensi. Lisensi? Ya, terjun payung. Terjun payung tuh ya. Oke, dicari lagi. Selain lisensi terjun payung, dia punya juga lisensi penerbangan. Pilot. Orang macam apa? Terjun payung, Iya. penerbangan. Jago banget dong. Enggak sampai situ, Ben. Ada 2 lisensi lagi yang bikin membagongkan. Dia punya lisensi lagi buat bom. Jadi dia bisa ngerakit bom, buat bom, mungkin bom tambang ya. Itu kan juga bisa. Bom Iya, tambang tuh iya. biasa normal. Enggak cuma itu. Yang terakhir ada juga dia punya lisensi survival. Jadi itu salah satu yang maksudnya kayak dia berhasil buat survival gitu loh, dia dapat lisensi. Mungkin kalau di pramuka ada kali, gue juga gak ngerti ya. Jadi dia itu punya lisensinya gitu. Terus yang lucunya tim pada bilang ini, berarti ini tuh kucing dikerjain sama macan. Nyari macan tapi nyari kucing. Udah dong, itu udah aneh banget kan. Oke. Tim mulai cari lagi. Oke. Dan kalau ini dari yang gue denger ya, Mas Iya. Lahar ngomong, dia bikin peta lah. Dia bilang ini tuh udah nggak bisa pakai teori kita normal buat nyarinya. Udah di luar nalar ya. Ya, ini kita nyarinya main logika aja. Andai kita Andre atau andai saya Andre kata dia, Iya. mempunyai kemampuan survival dan lain-lain itu, di garis tadi gitu, gunung itu.
kemungkinan pertama 10%, terus di sini 30%, ini 40%. Pokoknya ditulis-tulisin itu persentasenya sama Mas Lahar. Terus dibilang dari saksi mata terakhir sama titik motor terakhir dia berhenti itu tuh garis lurus. Kayak dari tempat gue nih ke sono doang tuh. Lurus doang. Nah, tapi ini kemungkinan terbesarnya. Oke. Karena kalau misalkan orang nyasar dan dia punya kemampuan itu, pasti otomatis balik ke titik awal lagi. Iya. Jadi kayak kira-kira menyusurin arah balik yang tadi gue pergi lewat mana. Jadi kayak ngikutin jalannya lagi. Apalagi dia punya sertifikat survival. Ngilang di gunung segitu sih nggak ada apa-apanya buat dia. Iya. Bisa balik lagi harusnya. Nah, itu teman-teman yang lain pada bilang kurang setuju Mas, karena itu nggak mungkin, medannya rada susah lah dan lain-lain. Itu nggak salahin mereka lah, intinya ya memang nggak mungkin, ada kemungkinan nggak mungkin itu juga besar. Oke, setelah itu setelah dicari ini perspektifnya Mas Lahar, dia coba balik lagi bongkar lagi si boxnya. Oke. Ketemulah hard disk dan buku merahnya dia. Nah, buku harian lah bahasanya. Kita bahas buku harian dulu. Oke. Ini kita bisa belajar dari Andre, Ben. Buku harian. Orang detail itu tuh bagus. Tapi orang detail ditulis itu tuh bahaya. Kenapa? Di buku hariannya Andre itu tertulis semua, dia plan ke depannya mau kemana, hari ini habis dari mana, dan semuanya ditulis by koordinat. Pakai koordinat. Saking jagonya tuh. Sorry Pan, itu kan diary ya. Iya. Tapi dia udah kayak bikin tulis duluan lah. Benar. Tulis duluan sampai by koordinat. Kedepannya dia mau ngapain aja. Iya, terus sebelumnya kayak tiket pesawatnya udah dibeliin juga sampai ke koordinat yang seterusnya. Kebetulan di tulisan itu emang itu kata kalau nggak salah itu dia habis dari Papua. Ke situ tuh nggak ada plannya. Yang gue bilang tadi mungkin karena perasaan atau PDKT ya nih. Jadi pas kebetulan datang ke situ. Udah tuh. Masalah cari udah segala macam sampai kayak ketemu lah kayak tabungannya apa aja, banknya di mana aja, pinnya berapa aja ditulis semua sama dia, koordinat tulis semua. Oke, memang nih orang mungkin detail segala macam. Dibuka satu harddisknya Andre. Isinya ini yang gong banget. Dia ada bikin video amatir lah. Jadi kayak handphone, di shoot pakai handphone. Iya. Kayak coding buat bikin satelit. Dari handphone bisa ngurusin satelit. Bisa kayak yang ngotak-atik satelit. Buset. Gila kan? Terus ada video dia peledakan gitu-gitu segala macem. Iya. Kayak ditambang, peledakan segala macem. Dan ternyata si Andre ini dari militernya luar lah. Gitu. Dari militer luar. Ternyata pas dicek-cek keluarganya keluarga militer lah. Ada orang yang mirip sama dia, mungkin itu punya adik kakak, cuma beda umurnya singkat lah, mungkin setahun atau 2 tahun. Ya fotonya sebelahan mirip-mirip mukanya. Mirip-mirip. Terus dicari-cari di harddisknya ketemu lah akhirnya. Ada satu mobil putih kalau nggak salah, mobilnya itu dipakai terus. Kalau di luar negeri itu kan mobil suka ditempelin tulisan nomor telepon. Masa sih? Iya, di mobilnya itu bisa dicek nomor telepon keluarga. Dan pas dicek itu ternyata, lo tau dia orang mana? Slovakia. Ya tadi 4 paspor itu. Itu nggak ada di 4 paspor itu. Slovakia. Kok bisa gitu? Makanya. Itu saking, ya itu gue bilang dia tuh pasar sembarangan lah. Ditelusurin tiba-tiba Slovakia. Nah, kalau menurut Mas Lahar, seperasaannya dia, ini tuh bukan orang hilang biasa. Kenapa? Jadi gini, setelah udah ketemu, Mas Lahar ya sedikit masih penasaran lah. Oke. Nah, dia tuh coba telepon temannya yang tadi gue bilang, yang ditanyain mau ketemunya di mana ya, yang dekat-dekat aja. Itu rada sus kan. Itu sus banget tuh. Terus teman bilang, loh kenapa Mas kok nanya lagi, bukannya udah ketemu? Terus kata dia, ini sih rada aneh kata dia. Ada hal-hal yang dia sebutin lah kayak bla 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 bla. Kok harusnya gini? Jadi gini aja deh Mas, kata temannya ngomong. Kalau yang menurut Mas Lahar, yang Mas Lahar pikirin tuh apa?
Kalau memang bener dia meninggalnya dikremasi, kalau dikirim pulang ke negaranya utuh, berarti yang Mas Lahar pikirin salah. Nah, jadi kalau biasanya itu yang gue tahu ya, kalau memang lu spionase atau dibilangnya apa? Kalau spionase bahasa ini ya. Mata-mata lah. Mata-mata, spy. Ya. Ya biasa kalau ketemu di negara lain dihukumnya ya kremasi. Yang gue tahu. Iya. Jadi ya kalian cek sendiri lah. Andre akhirnya digimanain lah. Karena source ini bisa dicari beneran dan memang real. Ada dokumentasi aslinya, terus ada momennya. Ya bisa dicari. Bisa dicari. Yes. Kalau yang mau cari, coba cari sendiri. Yes. Tapi selain itu juga gue thank you banget sama buat Mas Lahar tentang ceritanya. Yang gue tonton juga buat di RJ 5 nih seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Gue hampir nonton cerita ini bukan buat konten doang ya. Iya. Buat gue dengerin juga buat sambil kerja itu kurang lebih hampir 7 kali gue dengerin yang cerita yang sama. Tapi gue nyaman banget sama ceritanya. Maksudnya di cara ceritanya keren banget Mas Lahar. Buat storytellingnya. Terus ceritanya selalu runtutannya bagus gitu loh. Jadi kita yang ngedengerinnya enak juga. Kalau kalian misalkan mau dengerin juga yang full versi Mas Lahar, boleh mampir tuh ke channel YouTube-nya RJ5. Dari cerita lu aja udah seru kan. Dari kalau ceritanya dia sih lebih gokil lagi, gue akuin. Kayaknya gue abis kita ini nih, gue kayaknya langsung coba dengerin langsung dari Lu coba dengerin Mas Lahar, sih. Boleh itu seru sih. Dari Mas lu Lahar. aja udah seru, apalagi dari Mas Laharnya langsung. Yes, terus dia juga banyak cerita-cerita ya tentang gunung lah. Intinya kayak ya kalau lu bisa nonton deh, nanti lu cek aja. Cek videonya dia, seru-seru banget kalau soal gunung. Paling video kita sampai di situ dulu ya sih. Iya, situ dulu kali ya. Situ dulu kita mau naik gunung habis nih. Iya, kalau ada yang mau naik gunung bareng Sabi kali ya. Boleh. Sabi. Gua mau naik ke Gunung Putri ke Gudang. Ngambil ban. Gunung Sari gue. Gunung Sari. Oh, iya, Gunung Sari bener. Oke, video kita sampai di sini dulu. Jangan lupa apa? Like, komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau keep sendiri boleh aja sebenarnya, tapi cerita-cerita kita kalian boleh pakai juga buat ceritain ke teman-teman kalian. Nah, iya, boleh. Paling santai. Kalau ada yang mau naik gunung, bisa lah. Kabarin ya. Bisa lah. Ya kan? Apalagi lu nonton ini, gua enggak naik gunung nih, Pan. Kebetulan temen gue naik gunung. Nah, lu share. Benar. Lu share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sotoikan Production. Bye bye. Bye bye.